Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau diskusi tentang seri korporasi tatap muka pertama. Ada saya Yasmin. Ada Aura. Bapak. Oke. Ibi. Nah, apa itu case based learning? Jadi setangkapnya kita adalah setangkapnya kami tuh case based learning. Udah ada case-nya, terus Udah ada habis kondisinya nih. udah ada sebuah kondisi. Ditemukan. Terus abis itu nanti secara per grup kami solve. Jadi sampai mana? Apa itu case based learning? Yeah. Jadi pertama itu sebuah kondisi nih, ada masalah atau suatu kondisi ditemukan. Yeah. Nah, terus didiskusikan nih dalam grup. Terus Habis itu mengumpulkan kita ide-idenya. ide-idenya, terus kita identifikasi, kita analisis. Tapi analisisnya itu secara objektif. Kita nggak boleh secara subjektif. Iya, gitu. gitu. Nggak boleh. Nah, terus abis itu Kita masih ada menemukan hasil-hasil dari diskusi dari masalah tersebut gitu. Kita ketemu nih jalan keluarnya, terus kita bagi hasil diskusi ke anggota yang di grup itu, kelompok. Nah, terus kita langsung improvisasi dan ngeperbaikin secara prakteknya. Jadi kalau kita udah ketemu hasil akhirnya, kita bisa improvisasi, terus kita ngeperbaikin dan improvisasi hasil tersebut, sekalian kita praktekin gimana hasil akhirnya. Jadi nggak cuma kayak cuma tahu doang, ditemuin aja, solusinya masalahnya udah ketemu, kendalanya udah ketemu, tapi itu ya udah nggak dipraktekin gitu. Nah itu nggak kayak gitu. Jadi dari semua itu sampai dipraktekin. Jadi sebuah hal yang baru. Tuh. Terus apa sih korporasi? IBI. Menurut kalian korporasi itu apa? Yang dari sepemahaman yang tadi kita bahas. Intinya tuh korporasi itu sebuah naungan yang gede ya. Terdiri dari perusahaan, tapi ada sebuah naungan yang lebih gede dari perusahaan tersebut. Iya, tapi sebuah perusahaan tuh belum tentu korporasi. Kalau sebuah perusahaan tuh belum tentu korporasi, tapi korporasi udah pasti perusahaan. Karena korporasi dia punya birokrasi, peraturan, sama dewan direksi itu yang lebih ketat. Kalau misalkan pernah lihat film yang dimana tuh ada pemegang saham, terus ada dewan direktur, itu pada ngumpul semua dalam satu ruangan, terus rapat, terus keputusannya itu nggak bisa diambil sama satu, jadi emang harus disetujuin semuanya kayak gitu. Jadi ke apa-apa itu kita ngerjainnya dalam tim secara grup besar. Gitu kalau korporasi. Terus apa yang dimaksud dengan budaya korporasi Jepang? Jadi itu budaya yang mendasari perusahaan-perusahaan di Jepang gitu. Apa sih cara kerjanya? Jadi kayak style kerjanya tuh mengikuti style kerjanya Jepang. Karena kan tiap negara pasti punya style kerja masing-masing. Nah, kalau budaya korporasi Jepang, maka kita akan ngikutin style kerjanya Jepang. Terus kayak teknis-teknisnya gitu, apa yang kan beda ya, yang tadi ada orang bilang ya, perusahaan Indonesia sama perusahaan Jepang tuh teknisnya beda. Kayak contohnya aja gitu ya, Kaizen kan di sini jarang banget perusahaan Jepang. Terus Kokoku dan Nakosodan itu sering banget, jarang banget. Sementara di Jepang itu udah kayak kewajiban, udah darah yang mengalir di darah. Kayak gitu. Nah, terus sekarang kita akan bahas tentang apa aja budaya korporasi Jepang. Pertama kita masuk dari wa itu kalau artinya kami sepakat kalau wa itu kita tuh harus menghindari konflik terbuka, terus menjaga hubungan tetap harmonis antara rekan kerja. Tuh, jadi contohnya gimana kalau misalnya di Jepang? Di perusahaan Jepang yang menerapkan wa ini. Contohnya belum kebayang sebenarnya sih, walaupun tapi yang gue tahu tuh biasanya, yang saya tahu tuh biasanya kayak mereka tuh saling menjaga kerja yang baik gitulah, suka diajak ngomong, menjaga keserasian menjaga keserasian.
suka ngajak nomikai, kadang makan bareng gitu. Pokoknya sebenarnya tergantung perusahaannya gimana, tapi mereka tuh selalu mencoba untuk menjaga hubungan harmonis antar rekan kerja lah gitu. Kalau kamu gimana? Namanya sih kayak orang Jepang tuh kan emang jarang banget ya. Maksudnya mereka tuh lebih milih menghindari konflik gitu di tempat kerja. Jadi kalau misalkan mereka tuh nggak mereka nggak konflik terang-terangan gitu, konflik langsung nggak kayak gitu. Terus kalau misalkan mereka ada konflik di tempat kerja, tapi di luar tempat kerja tuh enggak, karena berhubungan, karena itu mereka udah profesionalis banget gitu. Pokoknya mereka menghindari konflik lah, jadi kayak harmonis gitu. Ini masuk ke tatema ini juga mungkin ya. Masuk ke tatema. Jadi di depannya itu kayak karena emang itu yang yang utama tuh pekerjaan dulu, karena kita nggak mikirin, nggak kayak di sini kan kita udah personal banget tuh gitu kan. Kalau mereka tuh mereka utama pekerjaan. Kayak misalkan gitu aja. Lanjut yang kedua, Joge Kanki. Nah, jadi Joge Kanki ini kan kita udah sering banget denger. Dari apalagi waktu sosiolinguistik deh. Jadi kami tuh sepakat kalau Joge Kanki ini adalah hubungan senior junior yang ketat ditandai dengan penggunaan bahasa keigo. Jadi kalau sesama rekan kerja itu bukan pakai bahasa yang biasa, itu bahasa keigo gitu kan. Bahasa itu kayak beda ya Jepang sama Indonesia. Kalau Jepang tuh kan emang dia strata ya. Senior juniornya tuh tinggi. Maksudnya kita merhatiin gitu ya, senioritasnya tuh jelas gitu kan. Nah, kalau sementara di Indonesia tuh kita kadang sama bos aja santai gitu loh. Ada beberapa perusahaan. Iya. Nah, sementara perusahaan Jepang tuh enggak kayak gitu. Kita senior juniornya ketat. Kayak gitu. Kita pasti harus respect sama atasan kita. Iya, respect sama senior juga gitu. Jadi kita nggak kalau misalkan kita nggak ngomong dengan bahasa keigo, bahasa yang sopan gitu, itu bisa dianggap kita tuh nggak sopan gitu, nggak sopan banget nih, kayak ngilmat nih bocah. Jadi kan, nah ini masih berhubungan sama yang tadi, kita tuh menghindari konflik lah gitu, menjaga keharmonisan dengan apa? Dengan menerapkan Joge Kanki ini. Terus lanjut ada soto uchi. Soto uchi itu klasifikasi antara hubungan orang dalam dan orang luar. Jadi itu gimana sih? Jadi tuh yang saya tangkap adalah yang kami tangkap. Iya, kami tangkap ya. Yang kami tuh setuju, dan yang kami tangkap adalah di bagian kantor akan stay di dalam kantor, yang luar ya orang luar gitu. Jadi orang luar tuh maksudnya gimana sih? Orang luar tuh maksudnya kayak klien gitu kan kantor pasti ada kliennya dong, ada seseorang yang kerja sama, itu tuh orang luar. Yang orang dalam itu tuh orang kantornya, kayak misalnya bosnya, seniornya, juniornya gitu. Penggunaan bahasa ke orang soto uchi juga ada gitu. Beda kan. gitu. Kalau misalnya di keluar ya kayak ke klien gitu, lebih sopan. Terus kita tuh kayak ke senior kita tuh ya nggak bilang senior junior juga ya, jadinya ya langsung nama kadang refernya. Nah terus gimana nih kalau misalkan perlakuannya kan tadi dari segi bahasa ya. Kalau misalkan kalau saya gitu, saya mikirnya kan di dalam kantor nih ada tim. Sana orang di divisi PDD. Iya, misalkan divisi PDD. Terus Yasmin tuh divisi HRD gitu. Aura nanya nih ke saya gitu kan. Gimana HRD gitu. Tapi kan Aura bukan divisi HRD gitu. Jadi gak bisa ngasih tauin karena itu rahasia. Karena Aura itu soto walaupun dalam satu perusahaan. Sementara ini cuma ujinya itu di divisi HRD. Jadi kita harus nge-keep rahasia-rahasia atau informasi yang harusnya diketahui sama divisi aja. Apalagi nggak berhubungan sama perusahaan. Oh iya. Kepikirannya sih gitu. Itu juga bisa. Make sense. Lanjut. Selain sama soto uchi yang klien itu ya. Iya. Itu kalau di dalam perusahaan. Lanjut ada
Hokoku Renkaku Sodan Dozo Itsumi-chan. Oke, Hokoku itu sering banget ya, kita sebutnya kan Horenso. Kalau Hokoku itu melaporkan, kayak misalkan kita punya ada masalah atau suatu case tertentu nih, masalah atau kondisi, terus kita melaporkan nih ke atasan kita melaporinya ke atasan, melaporkan, nah nanti Renraku itu atasan itu menginformasikan lagi, dia Hokoku lagi ke atasannya kayak gitu, terus menginformasikan apa yang udah dilaporkan, diinformasikan. Nah terus habis itu kita sudah melakukan konsultasi, kita diskusi lah kayak gitu, konsultasi diskusi ini harus bagaimana gitu. Jadi emang kita nggak bisa ngambil keputusan sendiri, apa tuh harus kita laporkan ke atasan kita gitu. Jadi biar orang yang even itu atasan atau temen satu tim juga tahu kita tuh udah sampai mana kerjanya, track gitulah gampangnya. Dan kalau misalnya mereka ada masukan yang lebih lanjut, kita tuh bisa langsung dapat penjelasan kita. Lanjut. Oke, selanjutnya ada Kaizen. Oke, menurut kami Kaizen itu perbaikan secara bertahap. Jadi kayak perbaikan berkelanjutan gitu ya, yang ada di semua perusahaan. Nah, jadi Ya tadi kan udah aku bacakan tentang Kaizen. Nah, jadi ada satu kelompok yang satu orang yang baru menyusul karena baru disetujui KRS-nya. Jadi lanjut aja. Perbaikan secara bertahap berkelanjutan yang ada di semua perusahaan Jepang. Biar yang Abian ketahui tentang Kaizen itu apa? Tentang proses pembangunan. Kaizen Adalah proses pembangunan. Oh, ditanya proses pembangunan. Pembangunan transportasi dan infrastruktur. Itu juga masuk Itu sih, masuk. karena dia Kenapa? adalah sebuah perbaikan secara bertahap ya, karena transportasi dan infrastruktur kan nggak mungkin stay di situ-situ aja, dia pasti bakal bertahap dan berkelanjutan. Apalagi perusahaan Jepang tuh tipe yang akan selalu memperbaharui inovasi kayak gitu, pasti selalu contohnya itu banyak banget ya di Jepang ini tuh Kaizen itu salah satu budaya emang kayak apa ya, satu nilai yang emang tuh udah mendarah daging di perusahaan Jepang kayak gitu. Jadi nggak stuck di situ-situ aja perusahaannya, dia juga menghasilkan inovasi yang lain. Terus yang kami dapatkan dari Kaizen itu ada 5S atau bisa dikenalnya sebagai 5S. Itu tuh ada Seiri, ringkas. Jadi kita pisahkan barang yang Hitsuya dan Hitsuya Onai. Terus ada Seiton, rapi. Kita atur barang yang pasti yang ringkas ya, yang perlu agar mudah dicari dan diakses. Terus habis itu ada Seiso, ada resik, bersihkan tempat kerja secara rutin. Terus ada Seiketsu, standar 3S pertama. Terus abis itu ada Shitsuke atau rajin, jadi kita harus disiplin dan kebiasaan disiplin tersebut harus dijadikan kebiasaan. Oke, selanjutnya ada Uchi Awase. Uchi Awase sama Nemawashi. Nah, Uchi Awase itu apa sih, Kak? Nah, Uchi Awase itu pertemuan. Nah, pertemuan yang dilakukan secara langsung gitu ya. Kelompok dalam sebuah rapat itu bisa disebut sebagai Uchi Awase. Misalkan nih kayak tadi tim PDD, mereka rapat sama tim PDD aja gitu. Itu namanya Sama tim PDD itu Uchi Awase. Nah, terus hasilnya kan udah hasilnya keluar nih. Orang misalkan jadi ketua PDD-nya gitu, ketua divisi PDD. Nah, terus ini ada Nemawashi, pertemuan atau di balik layarnya. Nah, dari apa yang Aura sampaikan itu dilaporkan misalkan ke saya gitu. Misalkan saya ketuanya gitu. Dilaporkan ke saya, terus Aura bertemu di balik layar dengan saya. Oh, ini begini, kita lakukan Hokoku Renkaku Sodan. Terus abis itu balik layarnya gimana? Bisa Jadi bukan yang secara langsung formal, bukan secara langsung. Tidak secara forum, tidak secara formal, karena itu hanya antar perorangan aja, jadi emang individu pribadi. Biasanya gimana sih melakukan Nemawashi ini?
waktu nomikai bisa. Nomikai bisa, tapi secara ngobrol-ngobrol biasa juga bisa Iya, gitu. atau bisa ketemu sama misalkan bos gitu di luar sambil makan itu juga bisa. Oke, sepertinya itu saja karena sudah cukup sampai uji awas ya. Nanti untuk PPT-nya akan kami perbaiki, Oke, ya. menambahkan. Ya. Arigatou gozaimasu.